Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Nah, insyaallah di malam hari ini kita memasuki malam ke-15 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah. Nah, insyaallah kita akan memasuki atau melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca Al-Aslu Tsani. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Aslu Tsani amara Allah bil ijtima'i fid din wa nahaa 'anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allah hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-'awam. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Prinsip kedua, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, Amarallah bil ijtima'i fid din wa nahaa 'anit tafarruqi fi. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari perpecahan. Allah menjelaskan perkara ini, yaitu tentang perintah untuk bersatu, dengan penjelasan yang memuaskan, mengobati orang-orang yang menyimpang, dapat dipahami oleh orang-orang awam, oleh masyarakat umum. Dan Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang sebelum kita yang berpecah belah dan berselisih sehingga mereka binasa. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah padanya. Dalil-dalil dari As-Sunnah seluruhnya itu semakin memperjelas perintah untuk bersatu. Dan dalil-dalil As-Sunnah tersebut merupakan al-ajab al-ujab, yaitu sesuatu yang sangat menakjubkan dalam menjelaskan perkara ini, yaitu bahwa seluruh dalil dalam As-Sunnah yang menakjubkan terkait permasalahan ini itu semakin memperjelas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, yaitu prinsip yang kedua yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Kemudian keadaannya berubah menjadi terbalik, bahwa perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabangnya dianggap sebagai ilmu agama, dan al-fiqh, pengetahuan yang sangat dalam di dalam agama Islam. Wasara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Kemudian perkara persatuan, permasalahan persatuan yang telah Allah perintahkan di dalam agama ini dianggap sesuatu
yang tidaklah diucapkan kecuali oleh orang yang zindik ataupun orang yang gila. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa prinsip yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Dan ayat-ayat setelahnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidaklah diperbolehkan, yaitu dilarang untuk berselisih di dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam hukum-hukum Islam. Kemudian beliau menyebutkan bahwa perselisihan-perselisihan yang terjadi itu hendaknya diselesaikan, diputuskan dengan kembali kepada Alkitab was Sunnah. Kemudian penjelasan bahwa tidaklah dibenarkan orang yang mengatakan bahwa setiap orang itu dibiarkan tetap berada di atas pendapatnya dan juga keyakinannya, karena manusia itu bebas di dalam berpendapat, dan mereka menuntut kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam berpendapat. Itu semua merupakan kebatilan yang telah Allah larang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan umatnya, yaitu umat Islam, berselisih tanpa menyebutkan solusi dan timbangan untuk menimbang mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, meletakkan timbangan, yaitu berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga menjelaskan bahwa perselisihan itu bukanlah rahmat. Perselisihan adalah azab. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan pada umatku, yaitu pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, merupakan hadis yang tidaklah sahih, bahkan hadis yang tidaklah memiliki sanad. Kemudian manusia ketika mereka masih dalam perselisihan dan tidak kembali kepada Alkitab was Sunnah, maka tidak mungkin mereka untuk saling tolong menolong, berta'awun di atas al-haq. Kemudian beliau menjelaskan bahwa tahkimul Quran atau tahkimus Sunnah laisa muqtasaran ala mas'alatin niza' fil khusumat, bahwa berhukum kepada Al-Quran dan juga kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah terbatas dalam permasalahan al-khusumat bainan nas fil amwal, perselisihan di antara manusia dalam hal dunia atau harta. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika umat Islam itu bersatu dan Allah memerintahkan mereka untuk bersatu, bukan berarti bahwa tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya perselisihan itu sebuah keniscayaan dan akan terus ada pada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna mukhtalifin." Mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya beliau menjelaskan bahwa kembali kepada Alkitab was Sunnah itu menghilangkan penyakit-penyakit hati berupa kedengkian dan juga iri terhadap keutamaan atau hasad terhadap keutamaan orang lain. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa
jika terjadi perselisihan dan sebuah dalil tidaklah jelas, belumlah jelas berada di antara salah satu dari para mujtahid dan tidak ada pendapat yang menguatkan, tidak ada dalil yang menguatkan salah satu dari pendapat mujtahid tersebut, maka boleh seseorang untuk mengambil pendapat seorang imam tertentu, karena ulama mengatakan la inkara fi masailil ijtihad, tidak boleh mengingkari seseorang dalam pendapatnya jika pendapat tersebut dalam masalah-masalah ijtihad yang mana dalilnya belum jelas menguatkan salah satu dua pendapat tersebut. Dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan sebuah kaidah al-batilah, sebuah kaidah yang batil, yang mereka mengatakan bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah zahabiyah, kaidah emas. Namun para ulama telah menyatakan bahwa itu merupakan al-qaidah al-batilah. Beliau mengatakan bahwa tidak benar orang yang mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita bersatu pada perkara-perkara yang telah kita sepakati dan kita saling memberikan uzur pada permasalahan yang telah kita perselisihkan. Ini sebuah kaidah yang dikenal dengan kaidah milik Ikhwan al-Muslimin. Penjelasan Sayyid Qutb dalam situsnya bahwa ucapan ini, yaitu nata'awan fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, bahwa kita saling tolong-menolong, saling membantu dalam perkara permasalahan yang telah kita sepakati dan memberikan uzur kepada yang lain pada permasalahan yang kita perselisihkan. Kata Sayyid Qutb, ini merupakan ucapan Muhammad Rashid Ridho dan dipopulerkan oleh Hasan Al-Banna. Ini tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Para ulama menyebutnya bahwa itu kaidah Al-Hasan Al-Banna karena Al-Hasan Al-Banna sangat kagum dan dialah yang mempopulerkan kaidah tersebut. Kaidah ini kaidah batil sebagaimana dijelaskan oleh para ulama al-kibar, dijelaskan oleh Al-Utsaimin rahimahullah, dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah, dijelaskan oleh Muhammad Aman Al-Jami, dijelaskan oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya yang mereka berjalan di atas manhaj salafus salih. Kekeliruan atau kebatilan kaidah ini kita lihat kalimat yang pertama, nata'awan fima ittafaqna alaih atau najtami'u fima ittafaqna alaih. Kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakati. Ini kaidah batil. Karena sesuatu yang disepakati itu belum tentu di atas Alkitab was sunnah. Kemudian orang-orang yang saling berta'awun dalam permasalahan yang telah disepakati itu belum tentu semuanya berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum tentu manhaj mereka manhaj yang benar. Belum tentu mereka meniti manhajnya salafun salih. Bisa jadi mereka bersatu dengan orang-orang Syiah, bersatu dengan kaum Al-Khawarij, bersatu dengan Al-Ikhwan Al-Muslimin. Sehingga kaidah ini merupakan kaidah yang batil, sehingga yang benar adalah nata'awan fima ittafaqna 'alal kitabi was sunnah. Itu yang kaidah yang hak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian, saling tolong-menolonglah kalian di atas albir, kebenaran dan juga ketakwaan, di atas kebaikan dan ketakwaan. Sehingga najtami'u atau nata'awan fima ittafaqna alaih, kita saling tolong-menolong dan bersatu pada perkara yang kita sepakati, itu merupakan kaidah yang batil, bukan kaidah salafun salih,
Bisa jadi orang Yahudi itu juga berpegang dengan kaidah ini. Bisa jadi orang Yahudi mengatakan kita bersepakat pada perkara yang kita sepakati bahwa Allah itu ada. Kaidah ini pun bisa digunakan untuk melegalkan keyakinan-keyakinan kufur. Sehingga mereka bebas berpendapat, bebas berkeyakinan, bebas berakidah, dan tidak ada seorang pun yang boleh melarang. Sehingga yang pertama, sesuatu yang disepakati itu belum tentu di atas Alkitab was Sunnah. Dan orang-orang yang bersatu dan berta'awun juga belum tentu di atas manhaj al-haq. Kemudian yang kedua, wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, dan kita saling memberikan uzur pada permasalahan yang kita perselisihkan. Memberikan uzur pada permasalahan yang diperselisihkan itu bukan secara mutlak. Boleh memberikan uzur pada permasalahan yang diperselisihkan jika permasalahan tersebut masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah mu'tabar, yang boleh seseorang untuk mengikuti seorang imam, pendapat seorang alim. Kalau khilafnya dalam permasalahan fikih dan mu'tabar, dalil-dalilnya itu sama-sama kuat, dipegang oleh para ulama yang mu'tabar juga, maka boleh berselisih. Namun jika yang diperselisihkan adalah masalah al-manhaj, masalah akidah, maka tidak boleh saling memberikan uzur dan tidak saling memberikan nasihat padanya. Sehingga tidak mungkin bagi ahlu sunnah wal jamaah itu menerapkan kaidah ini jika ternyata sebagian orang itu saling tolong menolong, saling membantu dalam permasalahan yang menyelisihi Alkitab was Sunnah. Mereka saling membantu, saling menolong dalam menentang bimbingan para ulama, saling tolong menolong dalam mengajak kepada perselisihan, saling tolong menolong dalam meninggalkan bimbingan ulama ar-rasikhina fil ilm, bimbingan ulama ar-rabbani. Maka kaidah yang seperti ini merupakan kaidah yang batil jika yang disepakati itu jika yang disepakati oleh orang-orang meninggalkan para ulama al-kibar, meninggalkan bimbingan ulama, mengajak umat Islam atau ahlus sunnah wal jamaah meninggalkan ulamanya, tidak bersatu di atas manhaj al-haq, tidak bersatu di atas bimbingan ulama ar-rabbani, maka yang seperti ini la nata'awan fi mattafaqu, kita tidaklah saling berta'awun dalam permasalahan yang telah mereka sepakati, karena itu semua menyelisihi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga tidaklah kita memberikan uzur kepada mereka yang mengajak berselisih, mengajak untuk meninggalkan bimbingan ulama ar-rabbaniyin, ulama al-kibar ar-rasikhin. Sehingga kaidah ini tidak perlu dihiraukan, merupakan kaidah yang batil. Bahkan Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin mengatakan ini tidaklah pantas untuk dikatakan sebagai al-qaidah al-zahabiyah. Tidak pantas untuk dikatakan bahwa ini merupakan kaidah emas, namun ini merupakan al-qaidah al-khashabiyah, kaidah kayu, kaidah triplek yang sangat rapuh. Nah, sekarang kita melanjutkan penjelasan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Qala rahimahullah wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang sebelum kita yang berpecah belah dan berselisih sehingga mereka binasa. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, lamma baqau ala ikhtilafihim halaku wa tanaharu fima bainahum wa taqatalu. Hadha sya'nu ahli al-ikhtilaf. Amma sya'nu ahli al-ijtima'i fahuwa al-quwwah wa zawalul hiqdi min qulubihim.
qala hafizahullah, ketika umat manusia atau umat Islam tetap di atas perselisihan mereka, niscaya mereka akan binasa. Mereka akan bermusuhan dan saling perang di antara mereka. Ini merupakan kondisi ahlul ikhtilaf, orang yang suka berpecah belah. Adapun kondisi ahlul ijtima', ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka tetap bersatu di atas prinsip at-tauhid, bersatu di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Fahuwal quwwatu wa zawalul haqqi min qulubihim. Keadaan mereka itu mereka di atas kekuatan. Keadaan mereka adalah keadaan yang kokoh, dan penyakit hati berupa hasad, kedengkian itu hilang dari hati-hati mereka. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ayat, qala Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pada permasalahan yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidaklah keberatan pada keputusan yang telah engkau putuskan, dan mereka sepenuhnya menerima keputusan tersebut. Wala yurdin nasa wala yunhin niza'ah illa ar-ruju'u ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada perkara yang membuat manusia itu ridha, membuat manusia itu rela, dan menghentikan perselisihan, pertikaian, perpecahan, kecuali dengan kembali kepada kitab Allah, kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga atas dasar ini, yaitu bahwa wajib bagi umat Islam untuk bersatu dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hakim, sebagai pemutus pada perselisihan yang mereka perselisihkan. Para ulama menjelaskan bahwa al-furqah, perselisihan, perpecahan, itu merupakan min akhassi simati ahlil bidah, di antara ciri yang paling spesifik bagi ahlul batil, bagi ahlul bidah, yaitu al-furqah. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Dan juga Al-Imam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Ibanah oleh Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, bahwa ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang, mereka itu berselisih, mereka bersatu di atas perpecahan. Sehingga simat ahlul bidah, ciri-ciri ahlul bidah, dan di antara ciri mereka yang paling mendasar yaitu al-furqah, perselisihan dan perpecahan. Kemudian berikutnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah telah menyebutkan bahwa Dia telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah padanya.
qala hafizahullah qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي لا يصير كل واحد له دين لأن الدين واحد ليس فيه تفرق. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi al-ayah. Allah telah mensyariatkan agama kepada kalian dengan apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah padanya. Kemudian qala Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabil ujabi fi dzalik. Penjelasan tentang prinsip ini, tentang perintah untuk bersatu, itu semakin jelas dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menakjubkan dalam hal ini. Qala hafizahullah, na'am, sabata 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadithi ma yahuthu 'ala al-ijtima'i wa yanha 'anit tafarruqi wal ikhtilaf. Ya, benar. Telah ada hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk bersatu dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Mislu hadis, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-haditsah. Sebagaimana hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din. Kemudian kondisi ini berubah, bahwa perpecahan dalam pokok-pokok agama dan juga cabang-cabangnya itu dianggap sebagai dianggap sebagai ilmu agama. Wal fiqh fi ad-din dianggap sebagai pemahaman yang mendalam dalam agama Islam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sara al-amru ma'al asaf 'inda al-mutaakhirin anna al-ikhtilafa fil usuli wal furu'i huwa al-fiqh ma'a anna al-wajiba al-'aksu anna al-ijtima'a huwa al-fiqh fi dinillahi 'azza wa jalla. Sangat disayangkan kondisinya sekarang berubah, bahwa perpecahan, perselisihan dalam perkara-perkara yang pokok, dalam permasalahan-permasalahan prinsip dan juga cabangnya dalam permasalahan-permasalahan fikih, itu dianggap sebagai fikih, dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mendalam dalam agama Islam. Ma'anal wajib al-aksu, padahal yang wajib itu sebaliknya. Annal ijtima'a huwal fiqhu fi dinillah, bahwa persatuan di atas al-haq itulah fikih dalam agama Allah, yaitu dalam agama Islam. Qala hafizahullah, hum yaqulun inna at-tafarruqa wa i'ta' al-hurriyati lin-nasi wa 'adam al-hajri 'alaihim hadha huwa al-fiqh. Mereka mengatakan, mereka mempunyai pandangan bahwa at-tafarruq, perpecahan, perselisihan, wa i'ta'a al-hurriyah lin-nas,
dan memberikan kebebasan berpendapat kepada manusia, kepada umat Islam, dan tidak melarang mereka dari perpecahan dan kebebasan dalam berpendapat. Hadza huwal fiqh. Itulah yang dianggap sebagai fikih, sebagai pengetahuan. Sehingga ahlul bid'ah wal furqah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpecah belah, menjadikan agama Islam sebagai agama yang rahmat ketika berpecah, dianggap sebagai agama yang rahmatan lil alamin ketika mereka berselisih, dan diberikan kebebasan pendapat bagi umat Islam. Itu adalah kefakihan, pemahaman yang sangat dalam di dalam agama Islam. Ini merupakan prinsipnya ahlul batil, prinsipnya ahlul bidah, bahwa at-tafarruq, perselisihan, perbedaan pendapat dalam agama Islam, sekalipun itu bertentangan dengan Alkitab was Sunnah, sekalipun perbedaan pendapat tersebut dalam prinsip, dalam akidah, dalam manhaj, itu diperbolehkan, sebagaimana ini akidahnya atau manhajnya Ikhwanul Muslimin, penjelasan Sayyid Qutb tentang kaidah yang dipopulerkan oleh Hasan Al-Banna, nata'awan fi ma ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, bahwa kita saling berta'awun pada perkara yang telah kita sepakati dan saling memberikan uzur pada permasalahan yang kita perselisihkan. Bahwa dia mengatakan bahwa boleh bagi kita semua untuk bersatu di dalam perkara yang telah disepakati, baik yang orang-orang yang bersepakat dengan kita, bersatu dengan kita, itu orang Al-Khawarij, orang Al-Mu'tazilah, Ahlul Bidah, Al-Jahmiyah, Ar-Rafidah. Selama mereka mau bersatu dalam perkara yang telah kita sepakati, maka itu diperbolehkan menurut kaidah yang dianggap emas oleh mereka. Qala hafizahullah ta'ala, ba'duhum yaqul hadha min si'atil islami annahu idha harrama alayna ahadun syai'an najidu man yufti bihillih ittakhadhu an-nasa humul musyarri'in fa'ala ra'yi ha'ula idha qala fulanun hadha halalun sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan, sebagian mereka mengatakan ini merupakan keluasan Islam, bahwa apabila ada seseorang yang mengharamkan kita, yaitu mengharamkan sesuatu bagi kita, maka kita akan mendapati orang yang berfatwa bahwa sesuatu itu halal. Yaitu bahwa jika ada orang yang mengharamkan sesuatu kepada kita, pasti kita mendapati bahwa di sana ada yang berfatwa bahwa hal tersebut itu halal. Mereka menjadikan manusia seluruhnya sebagai pembuat syariat, sehingga seakan-akan yang membuat syariat itu manusia. Fa'ala ra'yi ha'ula idza qala fulanun hadza halal sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillah aw sunnati rasulih. Sehingga menurut pandangan mereka, keyakinan mereka, apabila ada orang mengatakan bahwa sesuatu ini, perkara ini hukumnya halal, maka itu menjadi halal bagi kita semua, sekalipun hal tersebut itu hukumnya haram. Hukumnya haram di dalam kitab Allah atau di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa naqulu narji'u ila kitabillahi faman syuhida lahu bil haqq akhadna bih wa man syuhida alaihi bil khata' tarakna. Hadza huwal wajib. Maka kita sampaikan, hendaknya kita kembali kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Barang siapa yang pendapatnya itu didukung oleh dalil, dipersaksikan oleh kebenaran, maka kita ambil pendapatnya. Dan barang siapa yang pendapatnya itu merupakan pendapat yang keliru, maka kita tinggalkan. Inilah sikap yang wajib. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, wa sara al-amru bil ijtima'i fi ad-din la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun,
kemudian perkaranya berubah, bahwa bersatu di dalam agama Islam itu dianggap sesuatu yang tidaklah dikatakan kecuali oleh orang gila ataupun zindik. Nah, afwan, baik. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, alladhi ya'muru bil ijtima'i wa tarkul khilaf yaquluna 'an hadha kharijun 'ala al-ummati hadha zindiqun li'annahu yulghi aqwal al-ulama'i fa nahnu la nulghi aqwal al-ulama' innama na'riduha 'ala kitabillah nahnu lam nukallaf biittiba'in nas innama umirna biittiba'il qur'ani was sunnah hadza huwal haq ma umirna biittiba'i fulanin wa fulan. Yaitu orang yang menyeru, memerintahkan untuk bersatu dan menyeru untuk meninggalkan perselisihan. Niscaya mereka mengatakan kepada orang tersebut, orang ini telah keluar dari agama ini. Orang ini adalah zindik karena dia telah meninggalkan ucapan-ucapan ulama. Maka sebenarnya kami tidaklah meninggalkan ucapan ulama. Kami hanya menghadapkan perselisihan tersebut, ucapan-ucapan ulama tersebut kepada kitab Allah. Karena kita tidaklah dibebani untuk mengikuti manusia. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal haq. Ini merupakan kebenaran, sikap yang benar. Kita tidaklah diperintahkan untuk mengikuti fulan dan fulan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina, bal anzala 'alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih zala asy-syiqaq wa zala al-ikhtilaf wa ijtama'atil kalimatu. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan kita bersandar kepada pendapat-pendapat dan ijtihad-ijtihad kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada kita dan mengutus rasulnya kepada kita semua. Apabila kita mau kembali kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka permusuhan, perselisihan itu akan hilang, akan sirna dan akan teraih al-ijtima' al-kalimah dan akan terwujud persatuan. Qala hafizahullah, atadrun annahu ila ahdin qarib kana fil masjidil harami arba'atu maharibah kullu ashabi madhhabin yusalluna jama'atan wahdahum ma ahli madhhabihim bijiwaril ka'bah hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahidin wa zala walillahil hamdu hadzal madhharus sayyi'. Tahukah kalian bahwa belum lama telah terjadi di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Masing-masing pengikut mazhab itu salat jamaah bersama imam dari mazhab mereka di sekitar Ka'bah. Sehingga masing-masing mazhab, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, semua punya jamaah, punya pengikut, dan masing-masing mazhab tersebut sholat di belakang satu imam. Ini maksud beliau. Sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada seorang imam yang mengumpulkan mereka semua untuk sholat di belakang satu imam, sehingga segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan yang jelek ini hilang. Hadza kulluhu min tiba'il madzahib wa tiba'il ara'.
hatta shalah farraquha. Ini semua disebabkan fanatik dalam mengikuti mazhab, dalam mengikuti pendapat-pendapat manusia. Sampai sholat pun mereka jadikan perselisihan, perpecahan. Shara al-Hanafi la yusalli wara al-Hanbali wal Hanbali la yusalli wara asy-Syafi'i. Sehingga orang yang bermazhab Hanafi tidak mau sholat bermakmum di belakang Imam Hanbali. Seorang Hanbali yang bermazhab Hanbali tidak mau sholat mengikuti imam yang bermazhab Asy-Syafi'i. Wal Hanbali la yusalli wara asy-Syafi'i wa la yusalluna fi waqtin wahidin. Hadha yusalli fi awwalil waqt wa hadha fi akhirih. Lianna fulanan yara ta'khir as-shalah wa fulanan yara taqdimaha. Yuriduna ay yurdu jami'an nas. Orang yang bermazhab Hanbali tidak mau sholat di belakang imam yang bermazhab Syafi'i. Mereka tidak mau sholat di satu waktu. Ini sholat di awal waktu, dan yang lainnya sholat di akhir waktu, mengakhirkan waktu sholatnya. Karena orang yang diikuti, imam yang diikuti itu berpandangan mengakhirkan sholat, dan imam yang lainnya yang diikuti pula berpendapat untuk mengawalkan sholat. Mereka ingin untuk membuat manusia itu semua ridha, yaitu mereka mengikuti keinginan manusia. Selama manusia itu rela ridha terhadap sesuatu, maka mereka ikuti atau mereka terapkan apa yang diinginkan oleh umat manusia. Wa hadza wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ila al-an. Hatta al-jum'ah la yusallunaha fi waqtin wahidin. Ba'duhum la yusalliha illa 'inda al-'asr li'anna fulanan qala kadza wa kadza. Dan ini kami dapati di sebagian negara-negara itu masih tetap ada sampai sekarang, yaitu pemandangan yang buruk yang mereka berpecah belah ketika sholat, masing-masing mau sholat dengan imam dalam mazhabnya sendiri. Sampai sholat Jumat pun mereka tidak mau sholat di satu waktu. Sebagian mereka tidaklah sholat kecuali pada waktu asar, karena imamnya berpandangan demikian dan demikian. Wa idza arada ahaduhum ay yusalli mubakkiran dhahaba yusalli ma'a fulan. Apabila salah seorang di antara mereka ingin salat dengan bersegera, maka mereka pergi kepada imam yang lainnya, salat bersama imam yang lainnya. Wa idza arada ahaduhum an yata'akhkhara shalla ma'a fulan. Apabila mereka ingin salat dengan diakhirkan salat Jumatnya, maka dia salat bersama imam yang lainnya. Walakin indana walillahil hamd fi hadhihi al-biladi fi dhilli hadhihi ad-da'wati al-mubarakati adu fil masjidil harami ila ma kana alayhi as-salafus salih yusalluna jami'an fi waqtin wahidin wa khalfa imamin wahidin. Alhamdulillah, kami, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan berada di Saudi. Kami di negeri ini, di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, di bawah naungan dakwah yang mubarakah, dakwatu tauhid, dakwatu as-salaf, di Masjidil Haram, mereka semua kembali kepada kebiasaan dan manhaj salafun salih. Mereka semuanya salat pada satu waktu dan di belakang satu imam, dan tidak tercerai-berai dan berpecah belah. Ini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang telah kita baca berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama ar-Rabbani itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa disampaikan, didakwahkan kepada yang lain, dan semoga sebagai pemberat timbangan amalan kita di yaumul hisab. Ilahuna naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allah yubarik fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Nah, insyaallah di malam hari ini kita memasuki malam ke-15 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah. Nah, insyaallah kita akan memasuki atau melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca Al-Aslu Tsani. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Aslu Tsani amara Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Prinsip kedua, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, Amarallah bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari perpecahan. Allah menjelaskan perkara ini, yaitu tentang perintah untuk bersatu, dengan penjelasan yang memuaskan, mengobati orang-orang yang menyimpang, dapat dipahami oleh orang-orang awam, oleh masyarakat umum. Dan Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang sebelum kita yang berpecah belah dan berselisih sehingga mereka binasa. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah padanya. Dalil-dalil dari As-Sunnah seluruhnya itu semakin memperjelas perintah untuk bersatu. Dan dalil-dalil As-Sunnah tersebut merupakan al-ajab al-ujab, yaitu sesuatu yang sangat menakjubkan dalam menjelaskan perkara ini, yaitu bahwa seluruh dalil dalam As-Sunnah yang menakjubkan terkait permasalahan ini itu semakin memperjelas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, yaitu prinsip yang kedua yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Thumma sara al-amr ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilm wal fiqh fi ad-din. Kemudian keadaannya berubah menjadi terbalik, bahwa perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabangnya dianggap sebagai ilmu agama, dan al-fiqh, pengetahuan yang sangat dalam di dalam agama Islam. Wa sara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Kemudian
perkara persatuan, permasalahan persatuan yang telah Allah perintahkan di dalam agama, ini dianggap sesuatu yang tidaklah diucapkan kecuali oleh orang yang zindik ataupun orang yang gila. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa prinsip yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Dan ayat-ayat setelahnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidaklah diperbolehkan, yaitu dilarang untuk berselisih di dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam hukum-hukum Islam. Kemudian beliau menyebutkan bahwa perselisihan-perselisihan yang terjadi itu hendaknya diselesaikan, diputuskan dengan kembali kepada Alkitab was Sunnah. Kemudian penjelasan bahwa tidaklah dibenarkan orang yang mengatakan bahwa setiap orang itu dibiarkan tetap berada di atas pendapatnya dan juga keyakinannya, karena manusia itu bebas di dalam berpendapat, dan mereka menuntut kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam berpendapat. Itu semua merupakan kebatilan yang telah Allah larang, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan umatnya, yaitu umat Islam, berselisih tanpa menyebutkan solusi dan timbangan untuk menimbang mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, meletakkan timbangan, yaitu berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga menjelaskan bahwa perselisihan itu bukanlah rahmat, perselisihan adalah azab. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan pada umatku, yaitu pada umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat, merupakan hadis yang tidaklah sahih, bahkan hadis yang tidaklah memiliki sanad. Kemudian manusia ketika mereka masih dalam perselisihan dan tidak kembali kepada Alkitab was Sunnah, maka tidak mungkin mereka untuk saling tolong menolong, berta'awun di atas al-haq. Kemudian beliau menjelaskan bahwa tahkimul Quran atau tahkimus sunnah laisa muqtasaran ala mas'alati niza' fil khusumat, bahwa berhukum kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah terbatas dalam permasalahan al-khusumat bainan nas fil amwal, perselisihan di antara manusia dalam hal dunia atau harta. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika umat Islam itu bersatu dan Allah memerintahkan mereka untuk bersatu, bukan berarti bahwa tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya perselisihan itu sebuah keniscayaan dan akan terus ada pada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna mukhtalifin." Mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya beliau menjelaskan bahwa kembali kepada Alkitab was Sunnah itu menghilangkan penyakit-penyakit hati berupa kedengkian dan juga iri terhadap keutamaan atau hasad
terhadap keutamaan orang lain. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan dan sebuah dalil tidaklah jelas, belumlah jelas berada di antara salah satu dari para mujtahid dan tidak ada pendapat yang menguatkan, tidak ada dalil yang menguatkan salah satu dari pendapat mujtahid tersebut, maka boleh seseorang untuk mengambil pendapat seorang imam tertentu, karena ulama mengatakan la inkara fi masailil ijtihad, tidak boleh mengingkari seseorang dalam pendapatnya jika pendapat tersebut dalam masalah-masalah ijtihad yang mana dalilnya belum jelas menguatkan salah satu dua pendapat tersebut. Dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan sebuah kaidah al-batilah, sebuah kaidah yang batil, yang mereka mengatakan bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah zahabiyah, kaidah emas. Namun para ulama telah menyatakan bahwa itu merupakan al-qaidah al-batilah. Beliau mengatakan bahwa tidak benar orang yang mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita bersatu pada perkara-perkara yang telah kita sepakati dan kita saling memberikan uzur pada permasalahan yang telah kita perselisihkan. Ini sebuah kaidah yang dikenal dengan kaidah milik Ikhwan al-Muslimin. Penjelasan Sayyid Qutb dalam situsnya bahwa ucapan ini, yaitu nata'awan fima ittafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, bahwa kita saling tolong-menolong, saling membantu dalam perkara permasalahan yang telah kita sepakati dan memberikan uzur kepada yang lain pada permasalahan yang kita perselisihkan. Kata Sayyid Qutb, ini merupakan ucapan Muhammad Rashid Ridho dan dipopulerkan oleh Hasan Al-Banna. Ini tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Para ulama menyebutnya bahwa itu kaidah Al-Hasan Al-Banna karena Al-Hasan Al-Banna sangat kagum dan dialah yang mempopulerkan kaidah tersebut. Kaidah ini kaidah batil sebagaimana dijelaskan oleh para ulama al-kibar, dijelaskan oleh Al-Utsaimin rahimahullah, dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah, dijelaskan oleh Muhammad Aman Al-Jami, dijelaskan oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya yang mereka berjalan di atas manhaj salafus salih. Kekeliruan atau kebatilan kaidah ini kita lihat kalimat yang pertama, nata'awan fima ittafaqna alaih atau najtami'u fima ittafaqna alaih. Kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakati. Ini kaidah batil. Karena sesuatu yang disepakati itu belum tentu di atas Alkitab was sunnah. Kemudian orang-orang yang saling berta'awun dalam permasalahan yang telah disepakati itu belum tentu semuanya berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum tentu manhaj mereka manhaj yang benar. Belum tentu mereka meniti manhajnya salafun salih. Bisa jadi mereka bersatu dengan orang-orang Syiah, bersatu dengan kaum Al-Khawarij, bersatu dengan Al-Ikhwan Al-Muslimin. Sehingga kaidah ini merupakan kaidah yang batil, sehingga yang benar adalah nata'awan fima ittafaqna 'alal kitabi was sunnah. Itu yang kaidah yang hak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian, saling tolong-menolonglah kalian di atas albir, kebenaran dan juga ketakwaan, di atas kebaikan dan ketakwaan. Sehingga najtami'u atau nata'awan fima ittafaqna alaih, kita saling tolong-menolong dan bersatu
pada perkara yang kita sepakati itu merupakan kaidah yang batil, bukan kaidah salafun saleh,